Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Mari kita pergunakan nikmat-nikmat ini, kita pergunakan untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat syukur adalah taatul mun'im, untuk menjalankan ketaatan kepada zat yang memberikan kenikmatan tersebut, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam alaihi salatu wassalam, di mana pembahasan kita pada pertemuan yang lalu yaitu masih berkisar tentang doa tasyahud al-akhir, babu ad-du'ai ba'da tasyahud al-akhir, yaitu doa setelah tasyahud akhir, di mana pada pertemuan yang lalu disampaikan sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Untuk kesempatan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan masih berkenaan dengan doa setelah tasyahud al-akhir. Langsung saja pada materi. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu at-tasi'a 'asyara ba'da al-mi'ati. Hadis yang ke-119. Hadis yang ke-119 ini akan menjelaskan kepada kita penjelasan sesuatu dari doa-doa ketika dalam salat atau ketika saat salat. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah ibn Amr ibn al-As wa an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhum annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Hadits sahihun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il al-Qurashi as-Sahmi, di mana Abdullah ini dilahirkan 12 tahun setelah ayahnya. Artinya selisih ayahnya dengan dia 12 tahun. Beliau meninggal pada tahun 63 Hijriah di kota atau di negara Mesir, berumur 72 tahun. Beliau salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Ada 700 hadis yang diriwayatkan beliau. Akan tetapi tidak seperti banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena apa? Karena Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma ini beliau betul-betul banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah beliau. Orang yang abid, yang senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan bahwasanya beliau itu banyak berpuasa, banyak qiyamul lail, ya. Radhiyallahu ta'ala anis sahabati ajma'in. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tentang terjemahan beliau sangatlah terkenal sekali, bahwasanya beliau adalah lebih terkenal dengan Abu Bakar. Nama beliau adalah Abdullah ibn Uthman bin Amir bin Amr At-Taimi Al-Qurashi, salah satu khalifah al-awwal, al-khalifatul Rashid, yang pertama yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk orang yang terbaik setelah para anbiya wal rusul. Manusia terbaik setelah anbiya wal rusul adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tahun 13 Hijriah dan dikebumikan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku wahai Rasulullah suatu doa yang mana doa itu aku panjatkan ketika dalam salatku. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengenal dan tahu bahwasanya salah satu doa yang mustajab adalah ketika salat, sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang aku harus lantunkan pada ketika aku salat. Kemudian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Qul," katakanlah. Apa itu doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim.
di mana doa ini diawali dengan Allahumma, ya Allah. Allahumma artinya aslinya ya Allah. Inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang besar, yang banyak. Ini pengakuan dari seorang yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengaku bahwasanya dia itu banyak melakukan kezaliman. Pengakuan dalam posisi semacam ini adalah pengakuan yang jujur, pengakuan yang lugas bahwasanya setiap insan senantiasa sering dan seringkali acap kali melakukan kesalahan dan kekhilafan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia Bani Adam, anak keturunan Adam ini seringkali melakukan kesalahan dan kekhilafan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, di mana beliau mengajarkan dan membuka doa ini dengan pengakuan diri. Pengakuan diri, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa. Tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Jadi tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Kemudian baru meminta dan memohon setelah bertawassul dengan ungkapan-ungkapan yang bagus tersebut, pengakuan diri terhadap dirinya yang melakukan kezaliman dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, baru meminta faghfirli maghfiratan min indika. Yang pertama meminta ampunan. Faghfirli, ampunilah aku. Maghfiratan min indika, suatu ampunan yang datang dari Engkau ya Allah. Permintaan yang pertama agar diampuni dosanya, karena memang manusia banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekhilafan yang sering dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli maghfiratan min indika. Ya Allah, ampunilah aku. Ampuni dosaku. Ampunan yang datangnya dari Engkau. Ini yang pertama. Permintaan yang kedua, warhamni. Dan berikanlah rahmat kepadaku. Berikanlah rahmat kepadaku. Yang merupakan rahmat adalah kebajikan yang banyak sekali. Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa ini ditutup dengan menyebut dua nama yang indah, dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersangkut paut dengan apa yang dimintanya. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya ya Allah, Engkau adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ini sesuai dengan yang pertama. Faghfirli, ampunilah aku. Disebutkan dengan nama yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghafur, yaitu Maha Pengampun. Ini salah satu adab berdoa, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa yang diminta. Seperti ini, faghfirli Al-Ghafur. Ya Allah, ampunilah aku, wahai yang memberikan ampunan. Al-Ghafuru, yang maha memberikan ampunan. Ar-Rahimu, yang maha penyayang. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ini sesuai dengan permintaan yang kedua, warhamni. Ada keselarasan, ada kesepadanan antara penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala dengan yang diminta. Warhamni disebutkan Ar-Rahim. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau maha
Maha pemberi ampunan dan lagi Maha memberikan rahmat, penyayang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa ini dipanjatkan ketika kita dalam salat, baik itu misalkan dalam sujud ataupun yaitu setelah tasyahud al-akhir, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh asy-syarih rahimanallahu wa iyyahu. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dengan fawaid yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, beberapa faedah atau intisari dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma ini. Yang pertama disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, istihbabu hadha ad-du'a fi salati, yaitu anjuran untuk mengumandangkan doa ini ketika salat, yaitu setelah tasyahud al-akhir atau misalkan ketika sujud, ya, karena memang kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berdoa ketika sujud, ya. Karena itu adalah tempat yang sangat mustajab, antara atau posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam kondisi sujud. Kata Nabi SAW, fa'aktsirud du'a, perbanyaklah doa dalam kondisi sujud tersebut. Faqaminun an yustajaba lahu, maka pantas sekali ketika seorang dalam keadaan sujud semacam itu, yang menyetarakan antara dahi dengan kakinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kelemahan manusia tersebut, kelemahan hamba yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meminta, tentunya adalah atau doa semacam itu atau tempat atau saat ketika sujud itu adalah merupakan saat yang dominan sekali doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqaminun an yustajaba lahu, pantas sekali dalam semacam itu, dalam kondisi semacam itu doa itu diistijabai. Yang kedua, kata Syekh rahimanallahu wa iyyahu, husnud du'a wa tanasubihi, yaitu bagusnya dan tepatnya, ya, doa ini. Kondisinya semacam itu, dan yang diminta adalah al-maghfirah dan ar-rahmah, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat tepat sekali, ya, dan sangat bagus sekali yang dilantunkan atau yang disampaikan dalam doa ini. Qala as-San'ani wa la yakhfa husnu hadha at-tartibi fi ad-du'a'i, kata Imam As-San'ani, dan tidak tersembunyi baiknya urutan dalam doa ini. Fa innahu qaddama nida'a rabbi wasti'anatihi, di mana dia mendahulukan untuk memanggil Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan memohon pertolongan kepadanya. Allahumma, ya Allah, panggilan, ya. Thumma al-i'tirafu bidzanbi, kemudian pengakuan dengan dosa, seperti inni dhalamtu nafsi dzulman katsira, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wal i'tirafu bihi aqrabu ila mahwihi, dan pengakuan semacam itu adalah lebih dekat untuk diampuni dosanya. Thumma al-iqraru bit tauhid lillah, kemudian menetapkan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada zat yang bisa, tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Ini adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa haslu qada'i hadhil hajati wa hiya ghufranud dzanbi alaihi, dan membatasi yang bisa menyelesaikan hajat tersebut, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa mengampuni hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qasrut talabi alaihi aqrabu ilal ijabah, dan membatasi permintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan salah satu faktor diistijabainya doa. Thumma su'alul ghufrani dzunubi war rahmati allati la yakhruju fiha syai'un min umuri dunya wal akhirah,
kemudian memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dua hal tersebut tidak keluar dari urusan dunia dan akhirat. Ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Thumma al-khatmu, kata al-Imam As-San'ani, thumma al-khatmu bihadha ad-du'a bihadzainil ismaini. Kemudian doa itu ditutup dengan doa atau dua nama yang indah, dua nama yang bagus, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafuru Ar-Rahimu, yang Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, annahu yanbaghi likulli da'in an yastaftiha du'a'ahu bil i'tirafi bil ajzi wat taqsiri wal dhulmi, thumma yuthni 'ala Allah ta'ala bi annahu sahibut tawli wal hawli. Kata Syekh rahimanallahu wa iyyahu, dianjurkan bagi setiap orang yang berdoa, membuka doanya itu dengan pengakuan kelemahan, kezaliman dirinya, Thumma yuthni 'ala Allah ta'ala, kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bi annahu sahibut tawli wal haul, bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan, yang memiliki kekayaan, yang memiliki kemampuan dan kekuatan. Thumma yuqaddimu hajatahu, kemudian baru dia memohon, mengajukan permohonannya, mengajukan keperluannya, apa yang dia minta. Thumma yakhtimu du'aahu bi syai'in munasibin li du'aihi min asma'illahil husna wa sifatihil ula. Kemudian dia menutup doanya dengan nama yang sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, nama-nama Allah yang baik, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Disesuaikan namanya, permintaannya ampunan, berarti disebut nama Allah Subhanahu wa taala yang maha pengampun, seperti ighfirli ya ghafur, irhamni ya rahim, ya alim ya alimni, wahai yang memberikan ilmu, berikan ilmu pengetahuan kepadaku. Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, urzuqni. Ini adalah kesesuaian, kesetaraan. Disebut nama Allah SWT, kemudian apa yang diminta. Ini adalah merupakan adab dalam berdoa. Tentunya ini harus kita mengetahui, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian disesuaikan dengan apa yang kita minta dalam keperluan kita, atau dalam hal-hal yang apa yang kita perlukan, kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yakuna ta'arrudu lillahi ta'ala yunasibul maqamil ladzi yuriduhu, yaitu apa yang dia ajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus disesuaikan dengan apa yang dia minta. Dalam kondisi semacam itu, apa yang dia minta ilmu, sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ya alim, alimni. Minta rezeki, sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ya Razzaq, urzuqni, wahai memberikan rezeki, berikan rezeki kepadaku. Ya Ghafur, ya wahai yang memberikan ampunan, Maha Pengampun, ighfirli, ampunilah dosaku, ampunilah kekhilafanku, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, fiqhus siddiq radhiyallahu anhu idh alima anna as-salata mawtinul ijabati fatalaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yakhtara lahu du'aan li hadzal maqamil karim. Ini menunjukkan bahwasannya pemahaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengetahui bahwasanya salat adalah merupakan salah satu tempat diistijabainya doa, sehingga beliau memohon dan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dipilihkan untuk beliau ini suatu doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam posisi dan kondisi yang sangat agung ini, yaitu ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, qala Ibnu Daqiq al-Id
al-aula an yakuna mautinu hadha ad-du'a fi as-sujudi aw ba'da at-tashahhudi. Kata al-Imam Al-Hafidh Ibn Daqiq al-Eid rahimahullahu taala, yang lebih utama hendaknya doa tersebut, doa yang dipanjatkan tersebut seperti dalam hadis tadi itu dikumandangkan kapan? Ketika sujud atau setelah tasyahud al-akhir. Ya, ini penjelasan dari al-Imam Al-Hafidh Ibn Daqiq al-Eid rahimanallahu wa iyyahu. Jadi hendaknya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu dibaca ketika dia dalam kondisi sujud atau setelah tasyahud al-akhir. Kenapa demikian? Fa innahuma mawdi'ani alladhani umirna fihima bid-du'a. Karena dua tempat tersebut, baik itu ketika sujud maupun yaitu setelah tasyahud al-akhir, yaitu kita diperintahkan untuk mengumandangkan doa, untuk memanjatkan doa di dua tempat tersebut. Dasarnya yaitu qala alaihi salatu wassalam, wa amma sujudu fajtahidu fihi bid-du'a. Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk mengumandangkan doa, untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, posisi yang paling dekat ketika dia sujud. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa ammas sujudu fajtahidu fihi bid-du'a. Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah untuk memanjatkan doa. Sedangkan tasyahud, qala sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudi, wa yastakhiru ba'da dzalika fil mas'alati ma syaa. Adapun wa yastakhiru, kemudian dia memilih setelah berdoa itu, setelah tasyahud itu, setelah tasyahud akhir, dia memilih doa yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walaupun itu adalah potongan dari ayat, tapi itu adalah doa, maka boleh kita untuk menggunakan hal tersebut. Atau yang datangnya dari Nabi SAW, seperti yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Atau yang kita diajarkan oleh Nabi SAW, seperti doa-doa yang kita ajarkan atau yang kita baca ini. Maka hal ini adalah taqayyud dengan apa yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya itu adalah aula. Tentunya itu adalah lebih utama. Kenapa? Karena fa inna khairul hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, maksudnya kalau tak ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita terpaku dengan nas tersebut. Itu adalah yang semestinya dan harus orang muslim semacam itu. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa dzakara al-Fakihani anna al-aula al-jam'u bainahuma. Dan Al-Fakihani mengatakan lebih utamanya adalah mengumpulkan dari duanya. Bisa dibaca ketika sujud, bisa dibaca setelah tasyahud al-akhir. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya yang merupakan hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu al-'ishruna ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-120. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ أي لمسلم
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi Allah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Rawahu Muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadisun sahih. Riwayat yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari wa Muslim dan riwayat yang kedua adalah riwayat Imam Muslim. Jadi tidak ada keraguan tentang kesahihan dua riwayat tersebut. Adapun yang pertama yaitu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang terjemahan beliau sudah berlalu pada hadis yang ketiga. Qalat, beliau berkata, "Ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu dalam surat An-Nasr, apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wal fathu, yakni fathu Makkah yang dimaksud, yaitu penaklukan kota Makkah pada bulan Ramadan pada tahun yang ke-8 Hijriyah. Ya, ayat yang pertama sampai akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath sampai innahu kana tawwaba, sampai selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Ya, illa yaqul, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah turunnya ayat ini atau surat ini yang merupakan surat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an itu, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini atau surat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan doa berikut ini. Apa itu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Allahumma rabbana wa bihamdika, ya Allah, Rabb kami, dengan memuji Engkau. Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Jadi Nabi SAW setelah menyampaikan misinya, risalah beliau, menyampaikan amanat dan sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak ada lain kecuali beliau, yakni untuk mengakhiri, ya, kehidupan di dunia yang penuh fana ini, untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena turunnya ayat ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwasannya tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berakhir. Ya, memang setelah turun ayat ini tidak lama Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, ya, dan kemenangan. Ini ayat ini mengisyaratkan bahwasannya pertolongan Allah SWT pasti datang dan kaum muslimin pasti menang berdasarkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Dan saat itu dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemenangan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Makkah sudah menjadi kota kaum muslimin yang merupakan tumpah darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa dikuasai kembali pada tahun ke-8 Hijriyah, yaitu Fathu Makkah. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak, ya, membaca doa ini. Kapan dibacanya? Yaitu sesuai dengan riwayat yang kedua disebutkan wa fi lafdin, dalam lafaz lain, yaitu riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak untuk mengucapkan ketika beliau ruku dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Apa itu?
doa yang kita baca tadi itu, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita senantiasa memulai, kita mempelajari, kita mengetahuinya, kemudian kita praktekkan dalam sehari-hari kita, yaitu ketika salat kita memperbanyak doa semacam ini, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Karena memang manusia acap salah, acap keliru, seringkali melakukan kekhilafan dan kesalahan, disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu, senantiasa kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang memberikan ampunan dari kesalahan dan kekhilafan kepada hambanya. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu pada hadis ini. Yang pertama disebutkan istihbabu al-iktsari min hadha ad-du'a fi ar-ruku'i was-sujudi. Anjuran untuk memperbanyak doa ini. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika rukuk dan sujud, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya Allah, Engkau Maha Suci ya Allah. Maha Suci Engkau ya Allah. Ya Allah, Rabb kami. Dan dengan memuji kepada Engkau, Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Ampunilah kesalahanku, ampunilah kekhilafanku. Ya. Doa ini hendaknya kita memperbanyaknya ketika kita rukuk dan sujud. Yang kedua, an tukhtamal ibadatu wa khususan as-salat bil istighfari liyatadaraka ma hasala fiha minan naqsi. Ibadah-ibadah itu hendaknya ditutup, ya, khususnya salat, dengan istighfar, dengan permohonan ampun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk apa? Untuk menutupi kesalahan, ya, untuk menutupi kekurangan yang terjadi dalam ibadah kita. Kita tidak sempurna dalam beribadah. Kita memohon ampun kepada Allah SWT. Ampunan, ya, ampunan kepada, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin kita belum sempurna. Sesempurna kita masih juga belum sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hadis ini mengisyaratkan agar kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai penutupan dari ibadah, ditutup dengan istighfar untuk menutupi kekurangan dan kekhilafan, ya, misalkan yang terjadi atau yang terjadi, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang ketiga, anna ahsana ma yatawassalu bihi ila Allah fi qabulid du'a'i huwa dzikru mahamidihi wa tanzihihi an naqaisi wal 'uyubi. Yaitu yang baik, yang paling baik ketika seorang itu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala agar doanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia senantiasa menyebut pujian-pujian kepada Allah, ya, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan dan aib. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian meminta sebagaimana adab berdoa. Yang keempat, annal muta'abbida bihi ma harisa ala hifdhi ibadatihi fala yanbaghi an ya'mana minaz zalali wan naqsi fiha. Seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal tersebut, yaitu dengan tasbih dan dengan istighfar, ya, haris ala hifdhi ibadatihi, dia menginginkan agar menjaga ibadahnya, menjaga ibadah-ibadahnya. Wala yanbaghi an ya'mana minaz zalali wan naqsi fiha. Maka janganlah dia merasa aman,
bahwasanya ibadah sudah selesai, ibadah yang sudah sempurna. Jangan merasa semacam itu. Ya, hendaknya kita yakni selalu memperbaiki kualitas ibadah kita, ya, membaguskan ibadah kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di akhir doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa mengingat Engkau ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Kemudian juga tolonglah kami ya Allah untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah. Ya, memperbaiki kualitas ibadah kita. Maka hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa memperbaiki kualitas ibadah kita, agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan harus penuh berharap agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, fadilatul istighfari wa talabuhu fi kulli halin, yaitu keutamaan istighfar. Ya, keutamaan istighfar dan senantiasa memohon ampunan itu di setiap waktu. Karena manusia acap salah, seringkali melakukan kesalahan dan kekhilafan. Memohon ampun, istighfar. Ya, Nabi SAW disebutkan dalam hadis, kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dalam satu majlis Nabi SAW beristighfar sampai 100 kali. Ini Nabi SAW, manusia yang terbaik, manusia yang termulia. Toh dengan demikian beliau SAW memohon ampun kepada Allah SWT. Bagaimana dengan kita-kita yang banyak dosa, banyak noda, banyak kesalahan dan kekhilafan? Tidakkah kita memperbanyak istighfar kepada Allah SWT? Semoga Allah SWT memudahkan kepada kita senantiasa beristighfar kepada Allah SWT, mohon ampunan kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa iyyahu, dzakara Syekhul Islam Ibn Taimiyah anna al-mashhura 'anil Imam Ahmad annahu la yad'u fi as-salati illa bil ad'iyati al-ma'thurati. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwasannya yang masyhur dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, bahwasanya beliau tidak berdoa dalam salat kecuali dengan doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sarfu at-takhyir fi qawli thumma liyakhtar min ad-du'a ma syaa ila an yakhtara min al-ad'iyati allati waradat fihi al-khair. Dan beliau memilih dari ungkapan, ya, sabda Nabi SAW, kemudian dia memilih dari doa apa yang dia kehendaki, dialihkan untuk memilih doa-doa yang ada dalam doa tersebut al-khair, yaitu kebajikan. Wa hina idzin fad-du'a'u al-mustahabbu huwa ad-du'a'u al-masyru'. Dengan demikian, doa yang dianjurkan adalah doa yang disyariatkan. Amma idza da'a bi du'ain la ya'lamu annahu mustahabbun aw 'alima annahu jaizun ghairu mustahabbin fa innahu la tubtilu salatahu bidzalika. Adapun apabila seorang berdoa dengan doa yang dia tidak mengetahui bahwasanya hal itu adalah doa yang dianjurkan, atau 'alima annahu jaizun ghairu mustahabbin, atau dia mengetahui bahwasanya doa itu adalah doa yang diperbolehkan, yang tidak dianjurkan, ya, yang tidak dianjurkan, fa innahu la tubtilu salatahu bidzalika. Dengan melakukan doa semacam itu tidak membatalkan salatnya, walaupun doa itu tidak ghairu masyru', tidak disyariatkan dalam artian tidak ma'thur, tapi dia berdoa yang mana dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka doa semacam itu tidak membatalkan salat seseorang, karena seorang dengan satu dengan yang lainnya permasalahannya tidak sama. Banyak 1001 macam permasalahan, satu orang masalahnya ini, yang lainnya ini, demikian seterusnya. Satu sama yang lainnya adalah berlainan, sehingga seorang memanjatkan doa ketika salat itu tidak membatalkan salatnya. Toh itu adalah dalam ruang lingkup doa, ya, dalam ruang lingkup
doa. Nabi SAW memerintahkan kepada kita, fa'akthirud doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Ya, ketika dalam salat atau dalam sujud tersebut, faqaminun an yustajaba lidzalika atau kama qala Nabi SAW, maka pantas sekali seorang yang mengumandangkan doanya ketika sujud itu diistijabai oleh Allah SWT, dikabulkan doanya. Ya, karena memang saat itu dalam posisi semacam itu adalah seorang yang paling dekat dengan Rabb-nya ketika dia sujud, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian disebutkan di sini, waqad hasala mithlu hadza min ba'di sahabati fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yunkir alaihi wa innama nafa ma lahu fihi minal ajri. Hal semacam itu, yaitu berdoa ketika salat dengan doa yang tidak ma'thur, itu banyak sekali dilakukan oleh sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Tetapi beliau menafikan tentang pahalanya, ya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, boleh-boleh saja seorang berdoa ya ketika salatnya dengan apa yang dia perlukan, yang apa dia butuhkan saat itu ketika berdoa, ketika sujud misalkan, ya, ketika sujud dia berdoa apa yang dia mintakan, apa yang dia butuhkan saat itu, dan itu tidak membatalkan salatnya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan menukil ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimanallahu wa iyyahu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, dengan demikian ya, maka selesailah pembahasan kita, yaitu doa setelah tasyahud al-akhir. Ya. Demikian ya yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita aplikasikan dan bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Dan juga kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh wa jazakumullahu khairan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.